Bagaimana kegiatan apa yang sedang dilakukan? Bolehkah papa tahu? Bolehkah mama tahu? Nah, pertukaran informasi seperti ini seringkali menimbulkan kehangatan. Ternyata kita mendengar dari mulut istri kita ada kemajuan-kemajuan tertentu dalam kehidupannya. Dari mulut anak-anak kita ada pencapaian tertentu. Itu membuat kita ada kebahagiaan. Pemirsa Seaworld, ketemu lagi dengan saya Changku Iva, mentor pernikahan Indonesia. Nah, pastinya jika lo ketemu dengan saya akan membahas hal-hal tentang relasi suami istri, juga relasi orang tua anak. Dan kita akan melanjutkan video dari yang sebelumnya. Saya menyingkapkan tentang tipe-tipe daripada komunikasi, khususnya komunikasi suami istri. Saat itu saya bilang ada suatu komunikasi yang buruk, yaitu I and I. Juga yang buruk adalah I and it. Nah, tetapi yang terbaik itu adalah I and thou. Lengkapnya bagaimana? Silahkan lihat video saya yang sebelumnya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang model-model personality yang menghalangi orang itu untuk membina keintiman dengan orang terdekat. Ya, orang terdekat dalam keluarga sudah pasti suami dan istri. Setelah itu orang terdekat adalah hadirnya anak-anak. Ya, dan kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh orang-orang terdekat kita. Kalau orang terdekat kita bahagia, kita juga bisa loh ketularan bahagia. Ya. Nah, tetapi kalau orang terdekat kita itu susah, katakanlah istri kita sedang sakit, aduh, kita juga pasti kelimpungan. Kita juga pasti jadi pusing. Demikian juga anak-anak kita. Saat anak-anak itu sehat, mereka tertawa, banyak canda, kita pun terpapar ya kesenangan mereka. Tapi saat anak-anak itu sedang mengalami masa-masa yang sulit, mungkin di sekolah, dia dibully, dia tidak punya teman, kita jadi orang tua juga pastinya itu gelisah. Kita juga menjadi khawatir. Terlebih jikalau anak kita sampai terlibat dalam pergaulan-pergaulan tidak benar, aduh, itu pasti hati juga sangat susah. Nah, karena itu, di dalam video ini, saya ingin menyingkapkan personality yang ternyata menghalangi untuk masuk ke dalam keintiman. Nah, apa itu intim? Intim artinya suami dan istri masih merasakan kebutuhan untuk berdekatan. Dan saat berdekatan, itu ada rasa nyaman. Rasa nyaman, rasa bahagia, rasa sukacita. Ya, itu harus kita rasakan. Jangan sampai ya, ternyata dekat dengan istri kita, dekat dengan suami kita, aduh, kita rasanya sebel. Ini orang kenapa sih nyebelin, jutek banget. Jauh-jauh di sana. Nah, kalau sampai dia jauh kita senang, dia dekat kita susah, wah ini sudah kebalikan. Hati-hati. Ya, dan mungkin kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya mencatat ada berbagai hal tentang personality. Nah, personality itu adalah suatu person ya, adalah diri kita di dalam cara kita berpikir, cara kita meresponi keadaan, juga perasaan-perasaan kita yang muncul ya. Sehingga itu adalah diri kita ya, diri kita apa adanya. Nah, kita bisa terlihat oleh orang di sekitar kita di dalam beberapa personality ini yang itu saya katakan telah menghalangi akan keintiman. Nah, yang pertama itu adalah workaholic personality. Artinya satu orang dengan jiwa yang terus ya dalam pikirannya, bagaimana supaya saya bisa sukses, bagaimana saya supaya bisa berhasil dalam pekerjaan. Jadi pikirannya itu hanya kerja dan kerja dan kerja dan kerja. Sesungguhnya bagi banyak laki-laki, menggali kebahagiaan dari pekerjaan itu adalah hal yang normal ya. Karena lelaki harus berhasil di dunia kerja. Dia harus terus naik ke atas, tidak boleh turun. Dia harus jadi kepala dan tidak boleh jadi ekor. Ya, kebahagiaan seorang laki-laki adalah saat dia berhasil meraih posisi yang tertinggi. Dan di posisi tertinggi itu dia bisa bekerja, melipat gandakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada dia. Dia menjadi orang yang terpercaya dalam organisasi tersebut. Dan dengan demikian dia mendapatkan honor
ataupun penghasilan yang besar, dia boleh bawa pulang, dia boleh berikan kepada istri dan anak-anak untuk menghidupi akan keluarganya. Nah, ini pastinya sesuatu yang baik. Tetapi saat itu tidak baik adalah saat dia pulang ke rumah. Nah, dia pulang ke rumah, pikirannya masih terus dengan pekerjaan. Sehingga di rumah, anak mau mendekati, papa lagi sibuk. Istri mau ngobrol, nanti saja. Aku masih ada pekerjaan. Pak, tapi kan kamu udah di rumah. Ini kami ada. Sudah, aku ini kan juga buat kita juga. Ya, tolong ya, kasih aku ketenangan. Nah, jadi dia hanya kerja dan kerja dan kerja. Ya. Jikalau hari ini Anda ada punya satu personality seperti ini, saya sebut workaholic personality, hati-hati. Pekerjaan itu Anda terus gali ya. Jikalau Anda punya satu cabang, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 10, jadi 50, sampai 100. Mau kemana? Mau memeluk seluruh dunia ini menjadi milik Anda? Peluklah dulu istri Anda hari ini, kawan. Ya, dengarkanlah dulu akan anak-anak Anda. Peluklah mereka, berikan waktu Anda ya. Sama berharganya seperti saat Anda bekerja, Anda maksimal, Anda prima. Demikian juga saat bersama istri dan anak-anak Anda berikan waktu yang paling terbaik dari diri Anda. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam workaholic personality. Nah, hal yang kedua yang membuat orang susah untuk dekat ya, itu adalah instinctual personality. Nah, apa artinya instinctual personality? Saya kasih contoh. Misalnya, seorang suami ya pulang kerja. Wah, dia nyetir mobil. Senang dengar lagu. Dia rasa bahagia. Waduh, nanti dia udah bayangin nih di rumah. Dibukain pintu sama istrinya. Lalu sampai di meja makan. Ada makanan kesukaan. Jadi dia sudah berangan-angan. Bagus ya. Kita semua pasti pernah juga kayak gitu. Nah, singkat cerita udah sampai depan rumah. Nah, dia klakson. Tin, 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 tin. Sambil perasaannya masih senang. Tin, 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 tin. Loh, kok nggak ada yang buka kan? Wah, dia mulai. Nah, ini pribadi instinktual. Ya, dia mulai kayak kesel begitu. Dan kemudian dia keluar. Dia buka pintunya sendiri. Nggak dikunci ya. Kemudian dia buka sambil banting. Banting. Lalu masukin mobil. Begitu masuk ke rumah, ketemu istri keluar dari kamar. Dia sudah tidak suka. Nah, ini instinktual. Satu pribadi yang sangat dipengaruhi oleh situasi sekitar. Begitu situasi sekitar tidak menyenangkan, emosinya gampang tersulut. Dia langsung tanya kepada istri, "Kamu ngapain aja? Tadi nggak dengar aku lagi klason-klason." Loh, aku baru bangun. Tidur jam segini, enak amat sih. Aku nih baru pulang kerja, lain kali tolong dong. Dan seterusnya ya. Dan akhirnya, dari sore itu sampai malam, tidak ada percakapan. Yang ada hanyalah kesunyian. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang mencekam ya dalam rumah tangga itu. Istrinya sudah berbuat baik kepada dia. "Ayo Pak, makan. Ini makanan kesukaan kamu." Tapi instinctual personality. Satu pribadi sangat dipengaruhi oleh insting. Dia tadi merasa sebal. Sampai malam. Istrinya sudah kasih dia ini, itu. Dia tetap aja mukanya kusut. Sebel. Kenapa sih buka pintu aja susah? Dan seterusnya. Pikiran itu masih terus menggelayuti dia. Ya, itu ya. Instinctual personality. Nah, instinctual personality juga, dia adalah orang yang cepat sekali mengambil keputusan, tapi kekurangan di dalam pertimbangan. Ya, berbagai keputusan itu harus kita pertimbangkan baik-baik. Tetapi orang yang instinctual, dia rasa senang, dia beli. Wah, begitu ya, barang mungkin. Dia rasa susah, dia tidak izinkan. Segala sesuatu dalam rumah, semua tidak boleh. Kenapa? Papa lagi tidak senang. Dalam hati kan. Nah, orang-orang seperti ini instinctual personality susah sekali ditebak. Sehingga seorang istri harus bilang sama anaknya, "Oh, kamu mau sesuatu ya? Tunggu ya, kita lihat kalau papa lagi senang, baru kita ngomong. Kalau sekarang papa mukanya lagi kusut, jangan." Nah, itu ya. Itu adalah ternyata istri dan anak-anak juga jadi belajar. Oh, melihat.
Kalau papa senang, boleh kita dekati. Papa lagi nggak senang, jangan. Nanti yang sebenarnya baik pun ditolak sama dia. Nah, itu instinktual. Jadi tidak ada pertimbangan yang stabil. Tidak ada pertimbangan yang objektif. Semua hanya hasil daripada emosi. Senang, semua boleh. Saya tidak senang, semuanya tidak boleh. Nah, orang seperti ini susah ditebak. Orang seperti ini, saya katakan sekali lagi, susah membangun keintiman dengan orang terdekat. Orang terdekat akan terus merasa asing dengan dia. Hati-hati dengan personality ini. Nah, ada juga pribadi yang perfeksionis ya. Saya sebut perfeksionis personality. Waduh, ini model apa lagi? Ini adalah model orang yang selalu ingin sempurna. Contohnya, saya pernah mendapatkan satu telepon ya. Ini waktu itu masa-masa itu ada counseling by phone. Nah, seorang suami menyatakan, Pak Kuifah, saya susah sekali mau ngobrol dengan istri saya. Loh, kenapa? Iya, ada kalanya kan saya sore-sore minta buatkan kopi gitu. Lalu gimana? Istri buatkan nggak? Iya, buatkan. Ya, saya senang. Wah, bagus dong. Nah, tapi setelah itu kan saya mau dia duduk sebelah saya, kita bisa ngobrol. Ya, sudah ada kopi, ada pisang goreng. Tapi baru saya mau ngomong, tahu istri sudah bangun. Loh, ngapain dia? Ya beres-beres rumah. Loh, beres-beres rumah kan bisa nanti. Ngobrol kan penting, Pak. Ya itu, istri saya nggak bisa. Duduk sama saya nggak bisa. Bagi dia, rumah harus selalu bersih. Debu itu tidak boleh ada. Kalau dia lihat ada barang-barang yang tidak rapi, dia cepat-cepat bereskan. Jadi terus dia berputar-putar ya, bolak-balik kayak setrikaan, dan terus-menerus membereskan rumah. Ini contoh. Perfectionist personality juga ada di dalam berbagai model-model yang lain. Kembali kepada yang tadi, workaholic misalnya. Orang yang suka bekerja, terus dia pikirkan, ini yang terbaik, ini bagaimana, ini terbaik, ini bagaimana, terus. Sehingga ada orang di dekatnya pun, dia tidak merasa mereka itu ada. Padahal orang ada di dekat kita, itu kan harus kita syukuri. Itu istri kita, itu suami kita, itu anak-anak kita, ada di dekat kita, harus kita perhatikan. Iya tuh? Nah, itu adalah personality yang buruk. Nah, lalu bagaimana ya supaya kita bisa memiliki personality yang baik? Nah, ada satu hal yang saya mau tawarkan kepada pemirsa Seaword, dan kita harus bergerak ke sana. Itu adalah family man personality. Apa artinya family man? Man bisa pria, bisa wanita. Ya, jadi artinya jika Anda seorang suami, Anda seorang istri, Anda harus belajar menjadi family man personality. Artinya seseorang yang punya personality itu menggali kebahagiaannya dari relasi di dalam keluarga. Ya, dia ngerti ada masanya waktunya dia fokus bekerja. Kita orang dewasa bertanggung jawab untuk bekerja sebaik mungkin. Tetapi hidup bukan hanya bekerja. Hidup itu juga ada membangun kebahagiaan dengan orang terdekat. Artinya kita bisa menggali kebahagiaan ini dari istri, dari suami, dan anak-anak. Kita memplanningkan, kita merencanakan. Misalnya satu perjalanan ya, dari satu ke kota yang lain. Kemudian di dalam mobil ada diskusi, ada obrolan, menikmati kulineri, ya, menikmati keindahan alam Indonesia. Nah, itu adalah konteksnya. Jadi kita bersedia membenamkan diri kita, menenggelamkan diri kita bersama dengan orang-orang terdekat, bahkan merencanakan kedekatan itu dengan pergi bersama. Tetapi sekali lagi, waktu pergi bersama jangan balik lagi ke handphone, tetap kerja ya. Oh ya, orderan. Oh ya, oke. Siap. Saya catat dulu ya. Wah, kalau kayak gitu balik lagi ke workaholic personality. Selama perjalanan itu bukan berarti Anda tidak boleh menerima telepon. Silakan. Tetapi jikalau itu mendominasi seluruh perjalanan, tentu perjalanan itu menjadi perjalanan yang tidak menyenangkan. Nah, selama perjalanan itu hanya konteksnya, bisa juga pergi makan bersama. Maka konteksnya itu kita isi, ya. Kita isi dengan apa? Dengan membangun relasi. Kita mulai menanyakan kabar terakhir daripada pasangan kita. Kita mulai menanyakan kabar terakhir daripada anak-anak kita. Bagaimana hari-hari ini perasaanmu?
Bagaimana kegiatan apa yang sedang dilakukan? Bolehkah papa tahu? Bolehkah mama tahu? Nah, pertukaran informasi seperti ini seringkali menimbulkan kehangatan. Ternyata kita mendengar dari mulut istri kita ada kemajuan-kemajuan tertentu dalam kehidupannya. Dari mulut anak-anak kita ada pencapaian tertentu. Itu membuat kita ada kebahagiaan. Tetapi jika Anda merasa dalam cerita-cerita mereka itu tidak ada kebahagiaan Anda, hati-hati. Anda harus berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dan Tuhan itu pastinya ingin kita juga untuk belajar menggali kebahagiaan bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh menjadi family man, personality. Sekali lagi apa itu? Itu adalah orang-orang yang belajar untuk menggali kebahagiaannya. Dari apa? Dari relasi di dalam keluarga. Tuhan memberkati setiap pemirsa Seaword TV. Saya Pendeta Changgu Iva. God bless.